Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-habib al-mahbub syafil 'ilal wa mufarrijil qulub ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbin kulli badawaiha wa 'afiyatil abdan wa shifaiha wa dhurril absar wa dhiyaiha wa qudil arwah wa hidayha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin qabla qasiyati atika wa lisna ya Rasulullah. Yang kami muliakan kepada seluruh jajaran kepengurusan Masjid Sabilul Hidayah, yang kami muliakan kepada seluruh tamu undangan, yang kami muliakan kepada seluruh warga, anggota Abar, anggota ngaji bareng. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita bisa hadir di tempat ini dalam rangka silaturahim, dalam rangka ngaji, dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan apapun yang kita lakukan selalu mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu dijatuhkan kepada Rasulullah. Mudah-mudahan kita diakui menjadi umat beliau dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Para bapak-bapak, para ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita di bulan ini berada di bulan Rajab, di mana 1400 tahun yang lalu Rasulullah diperjalankan oleh Allah yang dikenal dengan Isra wal Mi'raj, di mana intinya Isra wal Mi'raj itu Rasulullah mendapatkan satu hadiah yang berupa sholat. Kesimpulannya bahwa di mana-mana peringatan Isra Mi'raj itu intinya adalah berkaitan dengan sholat. Insya Allah pada kesempatan hari kali ini, insya Allah kami akan menyampaikan yang berkaitan dengan sholat, meskipun tidak bisa sampai tuntas karena dibatasi waktu saya itu maksimal 15 menit. Maksimal 15 menit. Kalau saya sebenarnya lebih senang berusaha ngaji, mukadimah, sholawat, terus mudun, itu lebih senang daripada terlalu lama. Karena ngaji terlalu lama ini betul enak. Kalau jenengan mau maaf, kalau jenengan enak duduk di bawah, disediakan kopi, jajan, jenengan sambil mendengarkan, sambil menikmati jajan. Tidak loh. Makanya tidak usah terlalu lama. Mudah-mudahan sedikit ini akan bisa menambah wawasan ilmu bagi kita, menambah pengetahuan kita. Nanti setelah ini nanti akan ada tanya jawab dengan silahkan nanti bertanya apapun, tidak harus berkaitan dengan materi yang saya sampaikan, apapun silahkan. Di dalam kitab Nuzatul Majalis juz 2 halaman 296 bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memiliki makhluk yang sangat hebat, makhluk yang sangat cerdas, makhluk yang sangat pintar sekali. Makhluk itu namanya Azazil. Azazil ini canggih, Azazil ini pinter, Azazil ini adalah orang yang ahli ibadah. Sampai-sampai Azazil ini, beliau ini beribadah kepada Allah itu selama 80.000 tahun. Saking pinternya, saking alimnya Azazil ini, sampai-sampai beliau ini mempunyai julukan. Di langit pertama mempunyai nama sendiri, di langit kedua, di langit ketiga, sampai dengan di langit yang ketujuh mempunyai nama sendiri-sendiri. Wa kana ismuhu fi samai dunya al-abid.
Namanya Azazil ini kalau di langit dunia, di langit pertama itu terkenal julukannya, namanya itu adalah Al-Abid. Bahasa Arab, Al-Abid bahasa Arab, bukan bahasa Inggris Timur. Kalau bahasa Inggris Timur, Al-Abid itu artinya lama. Di Kencang itu ada masjid Al-Falah. Saking besarnya bangun itu, saking besarnya itu bangunnya itu bertahun-tahun tidak jadi-jadi. Sampai-sampai masyarakat itu gregetan. Aslinya namanya itu Al-Falah diganti dengan nama Al-Abid karena bangunnya lama. Bukan Al-Abid bahasa Arab, tapi Al-Abid bahasa Inggris Timur ya. Al-Abid itu bahasa Inggris lah. Ini hanya orang-orang tertentu. Ini grammar kelas tinggi. Yang tahu ini hanya orang-orang tertentu. Al-Abid. Ini Azazil ini di langit pertama itu namanya Al-Abid, yang artinya itu adalah orang yang banyak beribadah kepada Allah. Bagaimana tidak? Beliau ini beribadah kepada Allah sudah 80.000 tahun. Kita tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Azazil ini. Sehingga beliau ini dikenal dengan nama Al-Abid. Wa fisaniyati Ar-Raqi. Di langit yang kedua, Azazil ini terkenal julukannya, panggilannya itu adalah Ar-Raqi, orang yang banyak rukuknya. Bagaimana tidak? 80.000 tahun sujud terus, ibadah terus, rukuk terus, tidak pernah main yang lain-lain. Makanya kalau dengan ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Azazil. Nah kalau dengan Pak sudah umurnya cuma 60 tahun, umurnya 70 tahun, tiap hari main WA tok. Oh ngaji ya? Ngaji. Mau tadi kalau buatin komentar mau dicelui, mau gak masuk policing mawon. Ada orangnya seperti itu. Wa fisalisati as-sajid, di langit yang ketiga Azazil ini dikenal julukannya itu adalah as-sajid, orang yang banyak sujudnya. Saking lamanya sujud itu sampai-sampai dia ini dijuluki adalah as-sajid, orang yang ahli sujud. Wa fi rabi'ati al-khashi, di langit yang keempat julukannya itu adalah Al-Khashi, orang yang sangat khusyuk. Kalau sudah beribadah sudah tidak dengar apa-apa, sudah tidak memperdulikan apa-apa. Kulo kaya dengan apa? Dibandingkan dengan Azazil ini, kulo kaya dengan Allahu Akbar, ada suara hujan, aduh hujan. Sami Allahu liman hamidah, aduh teles dah. Allah apa gosong guys. Ini modelnya kalau kayak jenengan sudah sholatnya pas-pasan, sudah khusyuk. Ini Azazil ini 80.000 tahun sholatnya khusyuk. Wa fil khamisati al-qanit, di langit yang kelima Azazil ini julukannya adalah al-qanit, orang yang khusyuk. Bisa diartikan orang yang khusyuk, bisa diartikan orang yang qanaah, tergantung ya. Ini julukannya adalah Azazil di langit yang kelima. Wa fis-sadisati al-mujtahid, di langit yang keenam ini julukannya adalah al-mujtahid, orang yang sungguh-sungguh. Kalau beribadah tidak main-main, beribadah sungguh-sungguh. Kalau sudah yang namanya sholat beneran, tidak mempedulikan keluarganya bagaimana, sekitarnya bagaimana, yang penting beribadah kepada Allah. Al-mujtahid, atau bisa diartikan orang yang banyak tahajudnya. Bisa diartikan orang yang bersungguh-sungguh, bisa diartikan orang yang banyak tahajudnya. Kalau sudah malam, Azazil ini mulai isya sampai dengan subuh, ini tidak pernah tidur, wudhunya tidak batal, ibadah terus. Jadi wudhunya sholat isya dipakai sholat subuh. Alhamdulillah kalau kayak jenengan untuk mirip Pak ya. Wudhunya sholat isya dipakai sholat subuh. Kenapa? Karena sholat isya-nya jam 5 kurang 10. Jadi wudhunya sholat isya dipakai sholat subuh. Terus mirip ya. Wa bisa bi'ati az-zahid, di
Di langit yang ketujuh, julukannya itu adalah Az-Zahid, orang yang sangat zuhud. Orang yang zuhud itu adalah orang yang tidak mempedulikan dunia. Uangnya hilang, tidak masalah. HP-nya rusak, tidak masalah, tidak bingung. Ada di grup ngabar, HP-nya rotok, tengok terus woro-woro lah. Aduh, HP saya sudah mulai hilang warnanya, hilang gambarnya, woro-woro. Apalagi hilang HP-nya. Masih orang jalan sumbangan. Azazil tidak pernah mempedulikan dunia. Dia punya uang atau tidak peduli. Dia ini direken, dihargai manusia atau tidak peduli. Ini namanya Azazil. Sampai-sampai saking alimnya Azazil ini, beliau ini menjadi penasehatnya para malaikat. Saking hebatnya. Jadi malaikat itu kalau ingin tahu sesuatu, kok dia tidak ngerti, ujung-ujungnya nanti terakhir itu dia akan bertanya kepada Azazil. Nah, Azazil ini begitu alimnya, begitu hebatnya, begitu banyak amal ibadahnya, disuruh sujud sama Allah. Untuk sujud kepada siapa? Sujud kepada Nabi Adam. Ketika disuruh sujud kepada Nabi Adam, ternyata Azazil ini tidak mau. Kenapa? Karena dia merasa ana khairum minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Azazil disuruh sujud kepada Nabi Adam, tidak mau. Dia berargumentasi, ya Allah, ngapain saya sujud kepada Nabi Adam? Ana khairum minhu, saya lebih bagus. Azazil itu ngaku merasa dirinya itu lebih bagus dibandingkan dengan Nabi Adam, itu tidak keluar dari fakta, sesuai dengan fakta. Amal ibadahnya lebih banyak, alimnya lebih alim. Sedangkan Nabi Adam itu baru diciptakan oleh Allah, baru beberapa saat, baru beberapa hari, baru beberapa tahun. Ana khairun minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Disuruh sujud kepada Nabi Adam sekali, tidak mau. Akhirnya dirubah, digodok oleh Allah. Akhirnya di Lauhil Mahfuz disebut yang namanya adalah laknatullah, yang akhirnya dikenal dengan namanya ablasa. Akhirnya Azazil ini dipanggil dengan ablasa, bahasa lainnya itu adalah iblis. Iblis itu dari kata ablasa. Ablasa itu artinya adalah orang yang lupa dengan putusan akhir, orang yang putus dengan rahmatnya Allah. Dia ini punya dosa tapi sudah tidak ada harapan kepada Allah. Azazil ini adalah orang yang sangat alim, malaikat penghuni surga, penjaga surga, orang yang alim, penasihatnya malaikat, disuruh sujud. Padahal sujudnya Azazil ini bukan seperti kita. Kalau sholat isya tadi sujud, yang namanya kening ini ditempelkan di lantai. Sujudnya Azazil itu bukan seperti itu, bukan seperti kita. Disuruh menghormat, cuman gitu. Disuruh menghormat Nabi Adam, tidak mau. Akhirnya dia dikeluarkan dari surga gara-gara disuruh sujud sekali dalam seumur hidup, tidak mau. Terus pertanyaannya, kalau umpama golongan jenengan disuruh sujud sama Allah berulang-ulang tidak mau, disuruh sholat tidak mau, terus kita ini pantasnya itu ditaruh di mana? Ilmu tidak ada, amal pas-pasan, husuk jelas-jelas husuk, zuhud kedonyan. Wes kedonyan yang model keluar jenengan, kedonyan bang. Wong enten apa Subhanti ini ngoten iki waktu memasukkan ngoten iki di PIC. Begitu dibuka dompet, sret. Nah, nggih. Ketemu yang itu, nggih. Terus akhirnya ketemu dengan yang membawa pedang. Nah, itulah sekarang. Bagaimana kita ini mau zuhud, wong milih, mau nyumbang itu masih dipilih-pilih. Makanya kalau mau nyumbang itu Pak, kersane ikhlas. Jangan dihitung-hitung dan dilihat. Saya praktekkan berulang-ulang. Saya kalau ada surban diri langsung merembah, set, langsung kasihkan. Tidak usah dilihat, tidak usah dihitung. Mau dikatakan saya cuma itu. Siapin. Bagaimana kita ini
akan husuk, bagaimana kita ini akan zuhur, terus bagaimana kita akan dibandingkan dengan Azazil. Kebalikannya, tidak ada apa-apanya. Kita ini dengan setan itu, dengan iblis itu tidak ada apa-apanya. Makanya kita ini jangan macam-macam. Setan itu, iblis itu lebih alim, lebih hebat dibandingkan dengan manusia. Sampai-sampai ketika masih dalam kerangka Allah menciptakan Nabi Adam, masih belum berbentuk manusia, masih rangka, iblis masuk melalui hidungnya, dilihat, diperhatikan, masuk ke pori-porinya, masuk ke dalamnya tubuhnya calonnya Nabi Adam. Oh, ini ada perutnya, oh ini ada kerongkongannya. Iblis itu paham betul dengan struktur badan kita ini. Makanya iblis itu gampang untuk menaklukkan kita. Kenapa? Karena iblis itu lebih alim, lebih hebat dibandingkan dengan kita. Pun, waktunya Pak. Ini belum ini ceritanya masih panjang nih Pak. Ini belum sampai nanti ketemu dengan iblis ini, nanti ketemu dengan debt collector. Ada ceritanya ini, panjang ceritanya, sampai nanti ketemu dengan debt collector. Nanti cerita Pak, ya. Ini cerita masih panjang, bener ini. Nanti kalau Ustaz Abdul Hamid beliau punya kitabnya, saya punya kitabnya. Ada di dalam kitab Bada'i'us Zuhur. Itu nanti sampai ketemu dengan debt collector. Kejar sama debt collector. Lari ke sana, lari ke sini. Sampai akhirnya ketemu. Nanti iblis ini ketemu dengan Nabi Musa, ketemu dengan Nabi Isa, berjumpa dengan Nabi Isa, minta tolong kepada Nabi Musa, minta tolong kepada Nabi Isa. Ya, ini nanti sesi keempat nanti nanti saya lanjutkan ini. Ya, karena ini waktunya sudah habis. Kalau senang sih pendek-pendek Pak. Haji Sudoko pun mulai. Di konten Haji Sudoko. Waktu sudah habis. Jadi ini sebagai mukadimah mengantar, mudah-mudahan kesimpulannya adalah Azazil dilaknat oleh Allah. Gara-garanya cuma satu, disuruh sujud sekali seumur hidup tidak mau. Kalau sampai kita sekali disuruh sujud tidak mau, sedangkan amal ibadah kita tidak ada apa-apa jadi dibandingkan Azazil, jangan-jangan kita ini akan dilaknat oleh Allah. Satu. Yang nomor dua, yang menjadikan Azazil ini turun derajatnya sampai dilaknat oleh Allah, gara-garanya dia itu merasa dirinya itu lebih bagus, lebih baik dibandingkan dengan Nabi Adam. Orang yang memiliki perasaan rasa menganggap dirinya itu lebih baik dibandingkan dengan orang lain, maka orang itu sesungguhnya terkena penyakit ujub. Penyakit ujub itu amal kita sebanyak apapun, maka habaan mansura, maka amal itu akan bersih tertiup angin. Anginnya itu adalah penyakit ujub, debunya itu adalah amal ibadah kita. Sebanyak apapun amal ibadah kita, kalau kita punya sifat ujub, merasa diri kita lebih hebat, lebih bagus, lebih alim, lebih dekat dibandingkan dengan orang lain, maka sesungguhnya kita mengikuti jejaknya iblis, kita terkena penyakit ujub. Hati-hati dengan penyakit ujub. Mudah-mudahan ini menjadi tambahan wawasan ilmu bagi kita semua. Awalan wa akhiran, mohon maaf atas berkata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.